Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan terlihat para pasukan yang sudah berjejer rapi, siap untuk bertempur. Lalu, Rebels langsung meminta semuanya untuk segera menyerang yang seketika membuat orang-orang langsung maju, menerjang ke arah musuh yang ternyata adalah para orc. Lalu Jewo, yang mulai menghabisi monster-monster itu, menggunakan belatinya berujar di dalam hati. Saat ini kami beraliansi dengan pasukan Prince Elector. Lalu scene flashback ke saat Rebels menjelaskan bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan Orc Demon Lord Pezamut. Jadi misi kita sederhana, yaitu curi bendera militer komandan musuh, dan rencananya seperti ini. Saat pasukan utama kita menerobos formasi ketat musuh, kita akan langsung masuk melalui celah dan menghancurkan barisan mereka sepenuhnya. Tapi tetap ingat, mereka adalah Proud Orc yang tidak hanya kuat tapi koordinasi mereka juga yang terbaik di benua. Jadi sekarang, untuk Valor State Valor, tugasmu sebagai ketua grup adalah menghentikan mereka. Lalu scene kembali ke waktu sekarang terlihat Jewo yang sedang menghadapi beberapa orc yang sangat besar, dan saat orc itu menyerang, untungnya serangan itu hanya mengenai jubahnya, namun ia menjadi kesal. Karena apa-apaan dengan tugas ketua grup yang sangat berbahaya ini, padahal aku hanya berencana untuk mendapatkan beberapa prestasi militer, dan kemudian kabur. Lalu terlihat salah satu orc memberitahukan bahwa pasukan Spearman kita telah dihancurkan. Hal itu membuat kaptennya tidak percaya, karena bagaimana mungkin elit Spearman kita bisa dihancurkan. Lalu, ia mengambil teropong dan mencoba melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Dan saat ia melihatnya, ia malah melihat beberapa orang yang bergaya aneh, yang berhasil mengalahkan para pasukannya. Lalu dengan rasa yang mulai cemas, ia meminta para pasukan untuk segera membentuk barisan pasukan Musket Rifles, dan segera tembak. Hal itu pun berhasil sedikit membuat pasukan Jewo kesulitan. Namun, Jewo yang mengetahui bahwa Musket memiliki kelemahan yang besar, di mana setiap kali mereka melakukan tembakan, maka mereka harus berganti posisi dengan musket lain karena waktu reload yang lama. Dan benar saja, para pasukan orc itu segera berganti posisi dengan musket lain. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jewo, dengan langsung menerjang mereka, hingga membuat para musket terdorong satu sama lain. Lalu Jewo langsung meminta yang lainnya untuk segera hancurkan mereka. Namun pemimpin pasukan yang melihat hal itu semakin tidak percaya, karena bagaimana bisa orc yang kuat bisa diterbangkan oleh satu manusia lemah? Brengsek. Kenapa kekuatan mereka tidak terlihat seperti manusia? Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil bendera ini, karena bendera ini telah membawa sejarah panjang sebagai kebanggaan suku kami. Namun terlihat Jewo yang sudah berada di depan Kapten Orc, yang sekarang sudah siap untuk segera menghabisi nyawa Kapten Orc itu, yang kemudian hanya terdengar suara teriakan, lalu terlihat bendera itu yang sekarang sudah diangkat oleh Jewo, dan melihat hal itu semua orang pun bersorak gembira atas keberhasilan mereka. Jewo pun langsung berteriak memberitahukan bahwa grup ketua Valor telah berhasil mengambil bendera musuh. Lalu ia berujar di dalam hati, "Mantap, sekarang aku hanya perlu bertahan dan kemudian mengambil prestasi militer." Namun, tiba-tiba saja terdengar suara trompet dari kejauhan yang langsung membuat salah satu orang ternotis dan memberitahukan kepada Jewo bahwa ada kabar buruk di mana sekutu kita telah mundur, yang membuat pasukan orke sekarang langsung berada di depan kita. Mendengarnya Jewo pun menjadi sangat cemas karena mereka yang sekarang terkepung, padahal sebelumnya kemenangan sudah ada di depan mata. Namun anehnya, kenapa pasukan utama tiba-tiba saja mundur? Lalu salah satu pasukan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus memberikan benderanya dan langsung kabur? Namun Jewo yang merasa hal itu terlalu menyia-nyiakan usaha mereka yang sebelumnya membuat ia menolak saran itu. Mendengarnya, membuat orang itu hanya bisa terdiam cemas. Karena mereka yang sekarang benar-benar sudah terkepung oleh para orc. Terlihat mereka berempat yang benar-benar sudah tidak memiliki jalan keluar selain melawan para orc. Lalu salah satu orc mengatakan bahwa sekarang mereka sudah berakhir. Para warrior manusia yang berani,
yang ternyata orc itu adalah sang hidden boss, orc Grand General Kalion. Lalu Kalion meminta mereka untuk lebih baik menyerah saja, dan kami akan membiarkan kalian untuk mundur, karena kalian sekarang sedang menghadapi pasukan Proud Elite milikku. Namun, mendengar ancaman itu malah membuat Jaewoh balik mengancam dengan wajah anehnya, bahwa jika mereka berani melangkah sedikit saja, maka ia akan langsung mengubah bendera mereka menjadi sebuah celana dalam untuk Charlotte. Hal itu pun berhasil membuat Kalion sangat kesal, karena berani-beraninya kau ingin melakukan hal seperti itu kepada bendera suci militer kami. Tapi dengan wajah yang merasa sedikit cemas, Jaewoh mengatakan bahwa apa ia pikir ada peraturan dalam medan perang, dan jika aku memenangkan perang ini, maka aku akan menggosokkan bendera berhargamu ini ke seluruh tempat. Namun terlihat salah satu pasukannya ingin memberitahukan sesuatu, dan saat Kalion mendengarnya, ia langsung memerintahkan para pasukannya untuk segera bersiap untuk menembak. Hal itu pun membuat Jaewoh kebingungan, karena kenapa para orc malah langsung menyerang, padahal bendera mereka yang masih berada di tangannya. Lalu seketika Kalion langsung meminta para pasukan untuk menembak, yang langsung membuat Jaewoh dan yang lainnya panik. Tapi Jaewoh merasa aneh, karena dulu para orc tidak akan melepaskan bendera mereka semudah itu. Lalu saat Jaewoh melihat ke arah pasukannya, ia menjadi semakin kesal, karena bisa-bisanya musuh membawa Grand General, dan tidak mungkin ia bisa mengalahkan monster itu hanya dengan rengku saat ini. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu ia pun mengingat keinginannya mendapatkan true ending bersama dengan teman-temannya. Dan ia juga mengingat perkataan Aquila, yang dimana jika sampai ia mati di game, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Hal itu pun membuatnya menjadi terdiam dengan wajah suramnya. Namun salah satu pasukannya meminta Jaewoh untuk segera memberikan perintah, atau kita akan benar-benar dimusnahkan. Mendengarnya, tiba-tiba saja Jaewoh tersenyum dengan gemetaran dan langsung tertawa seperti orang yang gila. Melihat hal itu membuat salah satu pasukan berpikir bahwa ia sepertinya sudah gila. Namun, Jaewoh langsung meminta trompet yang dibawa oleh Charlotte. Melihat hal itu, Charlotte menganggap bahwa dengan begitu, bala bantuan akan segera tiba. Namun, Jaewoh memintanya untuk diam dan lihat saja. Lalu, Jaewoh pun meniup trompet itu, hingga suaranya bergema di antara medan perang. Namun melihat Jaewoh yang malah mengarahkan trompetnya ke tempat musuh, membuat pasukannya memperingatinya bahwa itu adalah arah yang salah. Namun lagi-lagi, Jaewoh memintanya untuk diam karena ia sudah mengetahui apa yang sedang ia lakukan, dan lebih baik kau fokus untuk memblokir tembakan musuh. Lalu Jaewoh berujar di dalam hati, ini dia. Jadi sekarang kita impas Aquila. Jadi jika kau punya akal sehat, maka kau tidak akan meninggalkanku. Bukan. Dan lagi pula, aku masih seorang VIP. Namun tiba-tiba saja Kalion meminta Spearman untuk menyerang dan seketika terlihat orc besar yang sudah siap menghunuskan tombaknya ke arah Jaewoh. Lalu dengan tersenyum, orc itu mengatakan bahwa ia akan menghabisi musuh bebuyutan sukunya. Namun saat ujung tombak itu hampir mengenai Jaewoh, tiba-tiba saja orc itu tewas terkena serangan dari sampingnya, dan terlihat seseorang yang meloncat menggunakan kudanya melewati para orc itu. Dan orang itu ternyata adalah Dame Walpurgis, yang datang langsung memberikan semangat kepada para pasukan yang mulai putus asa. Lalu kita masuk ke sesi penjelasan. Dijelaskan bendera militer para orc tidak pernah diganti sejak pendirian pertama sebagai simbol sejarah mereka sendiri, dan nama yang ditulis di bendera membuktikan betapa bangga dan terhormatnya warrior mereka. Lalu mari kita kembali ke pertarungan. Terlihat Kalion yang meminta para pasukannya untuk jangan ikut campur, karena pertarungan ini adalah antara aku dan Countess of Niederbayern. Jadi, ini akan menjadi duel kehormatan. Mendengarnya Dame Walpurgis memujinya karena benar-benar bersikap seperti pria sejati. Lalu pertarungan seketika dimulai dengan Dame Walpurgis yang menerjang maju, menghunuskan pedangnya. Namun serangan itu masih bisa ditangkis oleh Kalion. Lalu Jaewoh yang melihat pertarungan itu menjadi kagum karena kekuatan mereka seimbang. Padahal Dame Walpurgis masih berada di awal cerita, tapi ia sudah sekuat ini. Lalu saat mereka sedang bertarung dengan intens, tiba-tiba saja Kalion terkejut karena melihat Dame Walpurgis yang melompat, lalu langsung menendang kepalanya hingga membuatnya terhuyung beberapa langkah. Namun hal itu malah membuatnya senang karena mendapatkan lawan yang pantas dan ditambah dengan swordsmanship-nya yang hebat. Lalu gaya bertarung tangan kosongnya juga luar biasa. Kemudian Kalion bertanya, apakah kau bersama dengan Sisterhood of Valfurga? Lalu Dame Walpurgis menjawab bahwa selama ini
ia telah melayani Tuhan dengan setulus hati. Namun Kalion malah mengejeknya dengan mengatakan, apakah benar yang kau katakan itu? Namun, Dame, Walpurgis, sudah tidak peduli dan langsung melancarkan serangan lanjutan dengan meloncat ke atas, lalu langsung beradu kekuatan. Namun dengan tersenyum Kalion langsung menebaskan pedangnya dengan sangat kuat, hingga membuat tanah di bawahnya hancur. Tapi sayangnya, serangan itu sama sekali tidak mengenai Dame Walpurgis, dan terlihat Dame yang sudah berada di atas, bersiap melancarkan serangannya yang seketika, membuat tubuh Kalion terbelah menjadi dua. Lalu dengan nafas terakhirnya, Kalion memuji duel itu karena berhasil memuaskannya. Dan ia pun tumbang. Lalu salah satu pasukan orc meminta yang lainnya untuk mundur karena kapten telah dikalahkan. Namun Jewo yang melihat kejadian itu menjadi kaget karena bagaimana bisa komandan sekuat itu bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Wah, Dame Walpurgis, kau sungguh kuat. Lalu terlihat para orc yang mulai meninggalkan medan perang itu dan terlihat Dame Walpurgis yang bertanya ke Jewo, apakah dirinya adalah ketua dari para mercenary ini? Karena aku bisa merasakan keberanianmu, bahkan dari jauh. Lalu sembari mengulurkan tangannya, ia pun mengenalkan dirinya sebagai Walpurgis. Lalu Jewo pun menjabat tangan Walpurgis dan memperkenalkan diri sebagai Valor Steed Valor. Walpurgis membalas, senang bertemu denganmu, Sir Valor. Lalu dengan sedikit malu Jewo berterima kasih kepadanya. Karena kalau Walpurgis tidak datang, mungkin saja ia dan rekan-rekannya akan mati. Ia juga berpikir bahwa mulai sekarang ia harus lebih berhati-hati, karena dirinya bukan lagi Elector Steel. Namun melihat Jewo yang menundukkan kepalanya, membuat Walpurgis bertanya, kenapa kamu menundukkan kepala Sir Valor? Namun hal itu pun membuat Jewo tersentak. Dan saat ia melihat ke sekitarnya, ia melihat para rekan-rekannya yang tersenyum manis kepadanya, yang menandakan bahwa sekarang dirinya sudah tidak sendirian lagi, dan sudah memiliki rekan yang pasti akan mendukung segala keputusannya. Lalu rekannya memberikan bendera para orke kepadanya. Dan seketika, ia pun mengingat bahwa ia juga sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang, bahkan hasilnya sudah jelas, bahwa merekalah yang menang. Lalu dengan gemetaran, Jewo pun langsung berteriak, senang merayakan kemenangan itu, dan dirinya yang sekarang telah mendapatkan bendera kebanggaan para orc, lalu orang-orang pun ikut merayakannya. Kemudian scene berpindah ke kedai Francois, terlihat seseorang yang memanggil Charlotte, yang ternyata adalah adiknya. Hal itu pun membuat Charlotte sedikit tersentak, namun adiknya yang sudah sangat cemas, langsung bertanya, apakah kamu berperang lagi, dan apakah kamu terluka? Namun, Charlotte mencoba meyakinkan adiknya bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu Jewo yang melihat itu bertanya, siapa perempuan itu? Apakah ia putrinya? Rebes membalas, apa maksudmu dengan putrinya? Asal kau tahu saja, Charlotte itu masih berusia 15 tahun. Tapi mendengar bahwa Charlotte masih berusia 15 tahun, membuat Jewo tidak percaya, karena dari tubuhnya saja sudah sangat besar. Namun Rebes memberitahukan kepadanya bahwa wanita itu adalah adik baptis dari Charlotte. Tapi tiba-tiba saja adik Charlotte menyalahkan Jewo karena ia berpikir bahwa Charlotte bisa sampai terluka karena kau yang menjadi kapten yang tidak becus, dan ia memintanya untuk membayar biaya pengobatan Charlotte. Namun saat Charlotte ingin mengatakan sesuatu, ia langsung dimarahin oleh adiknya dan diminta untuk diam saja. Tapi Charlotte masih berusaha untuk membela Jewo, karena berkat ketua grup mereka masih bisa selamat. Hal itu pun membuat adiknya terkejut, dan rekan-rekan lainnya juga membenarkan hal itu. Karena, jika bukan karena ketua grup, maka kami akan menjadi makanan bagi para orke. Lalu, orang-orang pun bersorak, hidup Valor, hidup Valor. Namun, dengan malu, Jewo meminta mereka untuk makan saja, dan berhenti memuji-mujinya. Namun mereka malah menjadi-jadi, dengan mengatakan, lihatlah, ketua grup malu-malu tuh, orang lainnya mengatakan aduh lucunya. Namun, saat mereka sedang menyorakinya, tiba-tiba saja, Walpurgis memasuki kedai itu, dan membuat orang-orang terkejut. Lalu dengan wajah mesumnya Jewo menyambut kedatangan Countess Walpurgis. Lalu scene berpindah ke pangkalan depan Harfim, terlihat Jewo yang sedang duduk di kuda, bersama Walpurgis. Dan saat mereka sedang menuju ke suatu tempat, Walpurgis pun mengatakan bahwa Elector memanggilmu jadi sepertinya ia ingin menghadiahimu dengan prestasi militer. Namun karena ekspresi Jewo biasa saja saat mendengarnya, membuat Walpurgis bertanya, bukankah itu hal yang menakjubkan? Sebagai seorang mercenary, hal ini adalah sebuah kehormatan tertinggi yang bisa kamu dapatkan. Tapi Jewo merasa sedikit aneh karena Walpurgis yang berbeda dari Walpurgis yang ia kenal, di mana sekarang ia terasa sedikit ceria.
Lalu, Jewo bertanya, "Kenapa kamu malah terlihat lebih ceria daripada aku?" Namun Valpurgis memintanya untuk memanggilnya sebagai Valpurgis. Jewo pun mengiyakannya. Lalu, Valpurgis memperlihatkan para prajurit yang telah selamat karena usahamu jadi tanpa keberanianmu. Mungkin saja mereka semua saat ini sudah mati. Dan orang-orang di sana adalah rakyat, kekaisaran yang juga selamat karenamu. Jadi dengan semua itu, alasan apa lagi yang kamu butuhkan untuk bahagia? Mendengarnya membuat Jewo mengerti kenapa Valpurgis terasa begitu bahagia, yang ternyata karena orang-orang yang berhasil diselamatkan. Ia pun mengingat waktu itu, ia yang juga diselamatkan oleh Valpurgis dari orang-orang itu. Jadi dengan begitu, ia mengetahui bahwa Valpurgis sama sekali tidak berubah, dan yang berubah hanyalah hubungan kami yang sekarang, aku hanyalah seorang mercenary. Lalu terlihat mereka yang akhirnya sampai di depan tenda Prince Elector. Valpurgis pun memberitahukan bahwa Valor Steedfaller telah datang. Lalu Prince Elector yang ada di dalam memujinya karena berhasil membawa Valor, dan ia pun berkata, "Oh, jadi kau yang bernama Valor. Senang bertemu denganmu, dan aku adalah Elector Steel Philip." Lalu Jewo pun menundukkan kepalanya sembari berkata, "Sebuah kehormatan aku bisa bertemu dengan Anda yang mulia." Ia pun berujar di dalam hati, "Jadi ini rasanya bertemu dengan Gordian asli." Sungguh tekanannya berbeda sekali. Lalu dengan sedikit tertawa Elector Philip berkata, "Ah, jadi kau yang mereka sebut sebagai Reaper of the Field, dan keberanianmu sungguh menakjubkan, sama seperti singa." Namun Jewo merendah dengan mengatakan bahwa Anda terlalu berlebihan memuji saya. Elector Philip membalas, tidak pria dengan prestasi sepertimu layak untuk mendapatkan pengakuanku. Jadi aku akan menghadiahkan rekan-rekanmu 100 florins, sedangkan untukmu 300 florins." Lalu dijelaskan bahwa florins adalah gold di dunia ini, dan 100 florins itu setara dengan gaji seorang spearman selama 1 tahun. Dan setelah mendapatkan hadiahnya, Jewo pun berlutut lalu berterima kasih kepadanya dan berjanji akan membalas kebaikannya. Lalu Elector Philip bertanya, "Apakah kau masih membutuhkan hal lain?" Mendengarnya, Jewo pun memberitahukan bahwa ia masih memiliki satu permintaan. Elector Philip pun memintanya untuk segera mengatakannya. Lalu Jewo pun mengatakan bahwa ia ingin berkumpul kembali dengan rekan-rekannya dan beristirahat di Wittenbayer. Dijelaskan bahwa Wittenbayer adalah kota yang berjarak 10 km dari Harfheim. Mendengarnya membuat Elector Philip sedikit terkejut karena jarak kota itu cukup jauh dari garis depan, tapi ia tetap akan mengabulkan permintaannya. "Jadi sekarang, bawalah kereta, kuda dari persediaan kami, dan gunakan sesuai kebutuhanmu." Lalu Jewo kembali berterima kasih kepadanya. Namun Elector Philip kembali bertanya, "Apakah masih ada keinginan yang lain?" Mendengarnya, Jewo berujar di dalam hati, "Umumnya aku akan langsung menyelesaikan ini. Tapi sekarang berbeda." Ia pun melirik ke arah Valpurgis, lalu tersenyum dan ingin bertanya sesuatu. Mendengarnya Elector Philip, yang terlihat mulai kesal, memintanya untuk segera mengatakannya. Lalu, Jewo bertanya, "Apa pendapat Anda tentang perang ini?" Dan kita pun memasuki sesi penjelasan. Dijelaskan, Elector Steel Philip, yang umumnya dikenal sebagai Elector of Pauls, dan ia sering disebut sebagai Elector Steel di dalam kekaisaran. Dan, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya, tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.